Perkenalkan, nama saya Ginajar Hastawinata. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Di sini saya melaksanakan tugas, di mana tugas berupa pembuatan video edukasi mengenai pembagian jalan nasional, jalan provinsi di Provinsi Jambi yang dilalui oleh truk batubara. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah Jumat jam 9.30, jam 7 sampai jam 9.30. Nah, di sini untuk mengawali pembelajaran saya kali ini, teman-teman khususnya harus mengetahui marka jalan yang ada di jalan, karena marka jalan juga bisa menunjukkan bahwasannya ini merupakan jalan nasional ataupun jalan provinsi. Untuk jalan nasional, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan, ciri jalan nasional adalah terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan, yang mana dalam pengelolaannya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, apabila teman-teman ketika berkendara melihat ada jalan di mana marka jalan di tengah-tengahnya itu berwarna kuning, mau itu dia putus-putus ataupun dia lurus, nah itu merupakan jalan nasional, yang mana jalan tersebut dalam hal pengelolaan itu dikelola oleh Kementerian PUPR sebagai pemegang sebagai pengelolanya. Nah, jalan nasional tentunya memiliki jalurnya sendiri. Apalagi di Provinsi Jambi, jalan nasional itu ada sekitar 5 kabupaten yang dilewati oleh jalan nasional. Kemudian jalan provinsi. Nah, di sini jalan provinsi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan provinsi berwarna putih berbentuk garis membujur, baik garis putus-putus maupun tak putus-putus. Umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang lebar di beberapa titik. Lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Nah, apabila teman-teman melihat ataupun mengendarai kendaraan di jalan yang marka jalan di tengah-tengahnya itu bergaris putih-putih ataupun lurus putih-putih, nah itu merupakan jalan provinsi. Dan jalan provinsi ini dikelola oleh gubernur. Apabila gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk menunjuk pejabat lain yang menjadi pengelolanya, tidak mesti harus gubernur. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan tanda-tanda awal dari pembagian jalan nasional dan jalan provinsi. Nah, mengapa pada pertemuan kali ini saya membahas tentang pembagian jalan provinsi dan jalan nasional yang dilalui kendaraan batubara di Jambi? Karena seperti yang teman-teman lihat ataupun teman-teman berkendara di sekitaran Provinsi Jambi, teman-teman pasti sering melihat ada truk-truk batubara. Apalagi kemarin berita tentang kemacetan di Jambi itu sampai masuk ke media nasional, yang dimana kemacetannya itu hingga memakan waktu 22 jam kurang lebih, dan ada memakan korban, walaupun korban tersebut bukanlah korban kecelakaan, namun korban tersebut adalah korban yang sedang sakit dibawa oleh mobil ambulans, dan mobil ambulans tidak bisa melewati jalan karena jalan sudah
macet total ataupun lumpuh total. Nah, adapun pengertian jalan itu adalah suatu infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai sarana transportasi darat bagi kendaraan dan pejalan kaki. Jalan dapat berupa jalur yang dilapisi dengan aspal, beton, ataupun material lainnya yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan yang lancar dan aman. Kemudian, jalan memiliki peran penting dalam sistem transportasi suatu wilayah. Fungsinya meliputi menghubungkan lokasi, jalan menghubungkan berbagai lokasi seperti perkotaan, pedesaan, industri, dan perdagangan ataupun pusat kegiatan lainnya. Jalan memiliki berbagai jenis, termasuk jalan raya, arteri, jalan tol, jalan perkotaan, jalan perdesaan, dan jalan lingkungan. Nah, masing-masing jenis jalan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda tergantung pada tujuan dan lokasinya. Nah, perbedaan antara jalan nasional dan jalan provinsi biasanya terkait dengan yurisdiksi fungsi dan klasifikasi jalan. Perbedaan tersebut ada beberapa perbedaan umum antara jalan nasional dan provinsi. Secara yurisdiksi, jalan nasional berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat atau otoritas nasional, sedangkan jalan provinsi berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi atau otoritas tingkat provinsi. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan mengelola jalan nasional, sementara pemerintah provinsi hanya bertanggung jawab untuk jalan provinsi. Nah, pada kenyataannya yang kita rasakan teman-teman terkait dengan jalan nasional, di mana jalan nasional kita apalagi di sekitaran kampus sangat-sangat memprihatinkan karena kondisi jalan yang sangat sempit, sedangkan mobilitas penduduk itu sangat tinggi, kendaraan itu sangat banyak. Nah, apabila ini tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, bisa saja kejadian macet yang pernah terjadi kemarin terulang lagi. Nah, namun pemerintah daerah kita ataupun pemerintah provinsi hanya membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya sementara untuk menekan laju dari kemacetan, karena pemerintah provinsi tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan nasional, karena jalan yang dilalui merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi. Apabila itu jalan provinsi, maka provinsi kemungkinan bisa secara tegas untuk menutup ataupun tidak memperbolehkan kendaraan truk batubara untuk melewati jalan provinsi, karena truk batubara itu seharusnya memiliki jalan sendiri ataupun jalan khusus, karena ada dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwasannya kendaraan yang membawa hasil mineral itu tidak boleh mengangkut ataupun jalan ataupun beroperasi di jalan umum, karena itu menyalahi aturan. Nah, kemudian di slide selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, apa saja pembagian jalan nasional dan jalan provinsi untuk dilalui oleh truk batubara. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi menanggulangi kemobilisasi truk batubara. Tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya peraturan-peraturan belum secara signifikan menekan. Nah, untuk slide selanjutnya, kita slide selanjutnya. Nah, metode penelitian kali ini yang saya laksanakan dalam observasi ke lapangan, yang dimana saya mengobservasi tersebut langsung datang ke kantor dinas perhubungan Provinsi Jambi. Nah, dalam melakukan observasi ke lapangan, penulis setuju menggunakan metode penelitian primer, yang mana penelitian melakukan wawancara terkait pembagian jalan nasional dan jalan provinsi di Jambi khususnya.
Mengapa peneliti menggunakan metode ini? Karena dalam hal teknis sudah sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, bahwasanya mau tidak mau, karena lingkup saya sebagai mahasiswa tidak bisa ke pusat ataupun ke Kementerian PUPR untuk menanyakan pembagian jalan dan pengelolaan jalan kepada pemerintah pusat, yang dimana seharusnya untuk observasi jalan nasional harusnya ke pihak nasional, sedangkan jalan provinsi ke dinas terkait, dinas perhubungan di provinsi, karena keterbatasan waktu dan lain-lain, sehingga saya hanya mewawancarai dinas perhubungan Jambi khususnya. Nah, kita masuk pembahasan tadi. Seperti tadi yang sudah saya singgung, bahwasanya kapasitas jalan yang ada di Provinsi Jambi itu tidak kapasitas jalan nasional khususnya ataupun jalan provinsi itu sudah melebihi volume kendaraan. Nah, kalau untuk jalan nasional dan jalan Provinsi Jambi itu memiliki beberapa jalan nasional seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya di Provinsi Jambi yang menghubungkan kota-kota dan daerah penting di wilayah ini, beberapa jalan nasional yang melintasi Provinsi Jambi antara lain Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera atau Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan daerah dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatera, dan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan beberapa kota di Sumatera Timur dengan Jambi dan provinsi lain di Sumatera. Kapasitas jalan tergantung pada beberapa faktor seperti lebar jalan, kemudian jumlah lajur, kemudian struktur jalan, dan tingkat lalu lintas yang diharapkan. Jalan yang lebih lebar dan memiliki lebih banyak jalur cenderung memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan jalan yang lebih sempit. Nah, efektivitasnya ketika jalan nasional ataupun jalan provinsi yang ada di Provinsi Jambi apabila diperlebar, otomatis akan bisa mengurangi dampak dari adanya kemacetan. Karena jalan yang secara real di Provinsi Jambi untuk jalan nasional itu hanya memiliki 2 lajur, mana lajur kanan dan lajur kiri. Nah, dengan volume kendaraan yang mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi itu kendaraan batubara beroperasi, otomatis sekitar 2000-an lebih kendaraan yang lewat itu tidak cukup mampu untuk jalan nasional ataupun jalan provinsi menampung volume kendaraan tersebut. Nah, luas jalan nasional dan jalan provinsi Jambi hingga tahun 2023 ini didapat dari sumber memiliki jalan nasional sepanjang 1.318,9 km. Dari jumlah ini, pemerintahan PUPR mencatat sekitar 603,4 km jalan nasional Provinsi Jambi yang setiap hari dilalui angkutan batubara. Nah, jalan nasional yang dilalui angkutan bara tersebut termasuk ke dalam beberapa ruas. Di antaranya ruas Jalan SP Tembesi, Simpang Niam, Tebo, Muara Bungo sepanjang 167,8 km, ruas Jalan Sarolangun, Simpang Tembesi, Muara Bulian, Kota Jambi, Talang Duku sepanjang 223,3 km, kemudian ruas Jalan Sarolangun, Bangko, Muara Bungo, batas Provinsi Sumatera Barat sepanjang 212,4 km. Nah, ini jalan-jalan yang ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan batubara. Namun kemarin itu yang terjadi hingga kemacetan kurang lebih 22 jam itu ada di ruas jalan Sarolangun, Simpang Tembesi, Muara Bulian, dan Kota Jambi. Nah, itu merupakan kemacetan terparah di Provinsi Jambi yang pernah dicatatkan akibat dari truk batubara. Karena
tidak adanya regulasi dari pemerintah pusat secara langsung untuk menindaklanjuti hal tersebut hingga saat ini sering terjadi, walaupun kemacetannya ya tidak separah yang dahulu. Nah, Instruksi Gubernur Jambi nomor 8 /Ingub /Dishub/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di wilayah Provinsi Jambi. Nah, ada sekitar tiga indikator ataupun tiga yang menjadi fokus dari instruksi gubernur tersebut. Yang pertama, kendaraan dalam kondisi layak jalan yang dibuktikan dengan berlakunya surat tanda uji kendaraan. Nah, ini sangat-sangat penting sekali teman-teman, karena banyak terjadi kemacetan itu bukan karena memang volume kendaraan yang tinggi, namun terkadang ada kendaraan yang sudah tua dan mengalami kerusakan di tengah-tengah jalan sehingga mau tidak mau ruas sebelah kiri itu ataupun sebelah kanan itu harus dibagi, karena kendaraan yang rusak itu tidak bisa dipindahkan karena ada yang mengalami patah as, ada yang mengalami bocor ban, dan ada yang mengalami mundur dari tanjakan ataupun tidak kuat nanjak. Kemudian kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan spek teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat dan tidak overdimensi. Nah, di sini maksudnya tidak overdimensi di mana ada kendaraan yang secara ilegal itu diperpanjang bak kendaraannya sehingga dapat mengangkut lebih banyak tonasenya. Sedangkan dalam peraturan itu hanya 8 ton untuk muatan angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Nah, yang ketiga, kendaraan yang digunakan wajib kendaraan 2 sumbu seperti truk PS dan kol diesel dengan jumlah muatan yang diperbolehkan untuk pengangkutan batubara yaitu 8 ton, belum termasuk surat berat kendaraan yang diizinkan sesuai surat tanda uji kendaraan. Nah, ini menjadi yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya kendaraan itu tidak boleh melebihi dari 8 ton. Seperti yang sudah disebutkan. Karena apabila kendaraan truk-truk tersebut over capacity atau over tonasenya terlalu berlebih, itu akan berdampak terhadap lalu lintas di jalan. Nah, kita sampai kepada saran. Nah, ini saran pribadi berdasarkan dengan sumber-sumber ataupun referensi yang saya dapatkan, dan saya melaksanakan analisa sederhana di mana saran yang saya berikan terkait jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui truk batubara di Jambi. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan perbaikan jalan. Nah, pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara. Ini termasuk memperbaiki kerusakan jalan, memperkuat struktur jalan agar dapat menangani muatan berat, dan memperbaiki bagian jalan yang rusak atau berlubang. Nah, jalan rusak ini menjadi perhatian penting karena akses kita apabila jalannya rusak otomatis akan memperlambat dari adanya mobilisasi truk batubara ataupun mobilisasi masyarakat, karena masyarakat dan truk hasil mineral dan tambang itu karena pada kenyataannya pemerintah belum menyediakan jalan khusus ataupun perusahaan belum menyediakan jalan khusus, sehingga mau tidak mau jalan umum itu dibagi antara jalan masyarakat, jalan transportasi barang, dan jalan pengangkutan tambang. Nah, yang kedua, peningkatan kapasitas jalan.
Jika lalu lintas truk batubara di Provinsi Jambi meningkat, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Ini dapat meliputi penambahan jalur, pembaikan jalan belok, atau membangun jalan baru yang dirancang khusus untuk batubara. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwasannya ruas jalan di jalan nasional maupun jalan provinsi itu harus diperlebar karena volume kendaraan dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, apalagi truk batubara yang dahulunya hanya sekitar misalnya 2.000, nah sekarang itu bisa naik mencapai 5.000 karena kebutuhan dunia ataupun kebutuhan nasional terhadap tambang batubara ataupun hasil dari batubara, sehingga penambahan jalur itu perlu dilakukan dan pembuatan jalur khusus untuk batubara itu juga perlu dilakukan. Agar apa? Agar jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan batubara itu tidak disamakan, karena apabila jalan umum diperlebar, kemudian truk batubara juga melewati jalan umum, untuk macet akan semakin tinggi karena tidak akan mengurangi kemacetan sama sekali, hanya akan membuat truk-truk yang lain ataupun perusahaan-perusahaan akan menambah armadanya, sehingga percuma untuk kita meningkatkan kapasitas jalan ataupun memperlebar jalan apabila jalan khusus batubara itu tidak ada. Nah, yang ketiga, pengaturan lalu lintas. Implementasikan pengaturan lalu lintas yang efektif untuk mengelola aliran truk batubara di jalan nasional dan jalan provinsi. Hal ini dapat mencakup penetapan waktu operasional yang ditetapkan untuk truk batubara, penempatan rambu lalu lintas yang jelas, atau pembatasan lintasan untuk mengurangi potensi konflik dengan kendaraan penumpang. Keselamatan jalan. Fokus pada keselamatan jalan dengan meningkatkan tanda peringatan, penerangan jalan yang memadai, pengendalian kecepatan, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas. Ini penting untuk melindungi pengguna jalan, termasuk truk batubara, dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Ini penting untuk membantu mengoptimalkan penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui truk batubara di Jambi. Namun penting untuk melibatkan pihak berkepentingan terkait seperti pemerintah, perusahaan batubara, dan masyarakat lokal dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ini untuk memastikan keberhasilan dan kemanfaatan yang maksimal. Kemudian lanjut yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Perketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap truk batubara yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk pembatasan muatan, kecepatan, dan waktu operasional. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan akibat kelalaian truk batubara. Kemudian yang kelima, alternatif transportasi. Mendorong penggunaan alternatif transportasi seperti kereta api atau konveyor batubara untuk mengurangi volume truk batubara yang melintasi jalan nasional dan jalan provinsi. Ini dapat membantu mengurangi beban lalu lintas, kerusakan jalan, dan dampak lingkungan. Kemudian keselamatan jalan. Fokus pada keselamatan jalan dengan meningkatkan tanda peringatan, penerangan jalan yang memadai, pengendalian kecepatan, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman, yang pertama, Jalan Nasional Jambi memiliki beberapa jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan daerah lain di Sumatera. Jalan nasional ini merupakan bagian penting dari jaringan transportasi nasional dan berfungsi sebagai jalur utama untuk menghubungkan kota-kota dan daerah di Provinsi Jambi ataupun di provinsi lain selain di Jambi. Kemudian jalan provinsi. Provinsi Jambi juga memiliki jaringan jalan provinsi yang menghubungkan kota-kota dan daerah di dalam wilayah provinsi. Jalan provinsi bertanggung jawab untuk menghubungkan daerah perkotaan dan perdesaan dan industri di Jambi serta memberikan aksesibilitas yang penting untuk transportasi dan
ekonomi regional. Kemudian perbedaan fungsi. Jalan nasional umumnya memiliki peran yang lebih strategis dan mendukung lalu lintas antar provinsi atau antar kota yang lebih besar. Sementara itu, jalan provinsi cenderung melayani lalu lintas regional atau lokal di jalan provinsi tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan, serta pembagian tanggung jawab dan pengelolaan jalan. Peran penting baik jalan nasional maupun jalan provinsi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Jalan-jalan ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik ke pusat perdagangan, pusat industri, sumber daya alam, dan wilayah-wilayah penting lainnya di dalam provinsi ini. Kemudian perencanaan dan pengembangan. Pentingnya perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan nasional dan jalan provinsi di Jambi tidak bisa diabaikan. Upaya perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan-jalan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan berkelanjutan ekonomi di Provinsi Jambi. Nah, sudah sampai penghujung dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam presisi, salam Indonesia.